ini aspeknya adalah persatuan, menunjukkan sikap dan perilaku menjunjung toleran, tidak memaksakan kehendak, menghormati kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini saya akan menyajikan soal-soal SJT untuk UPPPG. Dan ini sesuai dengan per subindikator. Jadi nanti dijelaskan indikatornya dan juga contoh-contoh soalnya. Dan ini bisa diberlakukan untuk semua mata pelajaran. Oke, sebelum mulai, saya berharap dan berdoa semoga rekan-rekan yang akan melaksanakan UPPPG semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan. Oke, mari kita mulai. Nah, ini adalah aspek subkompetensi untuk ketakwaan, dan indikatornya adalah memahami makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah contoh soalnya. Anda bekerja dalam tim proyek yang memiliki anggota dengan keyakinan agama yang berbeda. Selama rapat, muncul perbedaan pendapat yang berakar pada perbedaan keyakinan. Bagaimana Anda menanggapi konflik ini? A. Memilih untuk tidak terlibat dalam konflik dan hanya menunggu keputusan mayoritas. B. Membela pandangan Anda tanpa mempertimbangkan pandangan anggota tim yang berbeda keyakinan. C. Mencari titik temu yang menghormati perbedaan keyakinan dan mencapai kesepakatan bersama. D. Melaporkan konflik tersebut ke atasan agar mereka yang mengambil keputusan. Oke, SJT adalah Situational Judgment Test. Jadi kita harus mampu mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan akurat. Nah, di sini kita disajikan nih sebuah situasi yang mana kita itu ada dalam tim proyek ya. Tapi memiliki keyakinan agama yang berbeda dan ada perbedaan pendapat. Dan berakhir pada perbedaan keyakinan itu. Jadi konfliknya itu berakhir mempermasalahkan tentang perbedaan keyakinan. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Metode yang pertama kita bisa lakukan eliminasi. Misalkan gini, A. Memilih untuk tidak terlibat dalam konflik dan hanya menunggu keputusan mayoritas. Ini bisa jadi tapi masih kurang tepat ya. Karena di sini ada kata menunggu. Kalau menunggu kan kita tidak tahu kapan akhirnya. Nah, ini bukan keputusan yang tepat, yang tidak tepat dan tidak cepat. Membela pandangan Anda tanpa mempertimbangkan pandangan anggota tim yang berbeda keyakinan, ini juga kurang tepat. Kenapa? Ini egois kitanya. Mencari titik temu yang menghormati perbedaan keyakinan dan mencapai kesepakatan bersama. Nah, ini nampaknya lebih bijak. Ini bisa jadi. Dan D. Melaporkan konflik tersebut ke atasan agar mereka yang mengambil keputusan. Ini bisa jadi tepat, tapi yang C itu adalah yang paling cepat dan tepat. Nah, kalau ini kan prosesnya lebih lama lagi, dan bisa jadi ini malah memperpanjang masalah gitu kan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C. Ya. Nomor 2, selama kegiatan bakti sosial di lingkungan masyarakat, Anda mendapati sejumlah dana yang seharusnya dialokasikan untuk membantu warga yang membutuhkan, namun sebagian dana tersebut terancam akan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh beberapa rekan Anda. Bagaimana Anda menanggapi situasi ini? A. Melaporkan rekan-rekan Anda kepada pihak berwenang. B. Mengambil sebagian dana untuk kepentingan pribadi Anda sendiri. C. Mengabaikan situasi tersebut dan fokus pada tugas bakti sosial. D. Memperingatkan rekan-rekan Anda tentang pentingnya menggunakan dana secara etis dan sesuai tujuan. Oke, di sini lumayan rumit situasinya. Kita langsung eliminasi mana keputusan yang paling baik. Yang pertama, A. Melaporkan rekan-rekan Anda kepada pihak berwenang. Ini terlalu terburu-buru ya.
Karena kita harus mempertimbangkan juga bahwa mereka itu adalah teman Anda. Maka ini adalah keputusan yang tidak tepat. B. Mengambil sebagian dana. Nah, ini jelas kurang tepat karena kita sama saja berarti. Ya, mengambil langkah yang tidak baik juga gitu, ikut-ikutan. C. Mengabaikan situasi tersebut dan ini juga sama ini. Abai, tidak boleh abai. Nah, otomatis kalau seperti itu jawaban yang tepat adalah D, ya, jawaban yang tepatnya. Nah, ada lagi metode yang kedua yang kita bisa gunakan, ya, apabila kita mepet tidak ada waktu nih, kita bisa, kalau SJT itu kita bisa langsung baca jawabannya tanpa harus menjawab atau membaca soalnya, tapi baca mana langkah yang paling baik. Kita coba langsung ke jawaban. A. Menjelaskan keyakinan agama secara mendalam. B. Menyatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak sesuai dan menghindari menjawab. C. Meninggalkan pertemuan untuk menghindari konfrontasi. D. Membahas secara objektif perbedaan keyakinan agama tanpa menyinggung atau menghakimi. Nah, ini bisa saja langsung dipilih mana jawaban yang tepat. Tapi kalau masih bingung, kita lihat lagi jawabannya. Oh, maaf, kita lihat lagi pertanyaannya gitu kan. Anda ditempatkan di sebuah komunitas yang memiliki beragam latar belakang agama. Ini berarti situasinya seperti itu. Selama kegiatan ekstrakurikuler, salah seorang siswa mengajukan pertanyaan sensitif terkait perbedaan keyakinan. Jadi kita sudah dapat poinnya nih. Jadi intinya kita berada di komunitas yang memiliki keberagaman beragama dan ada siswa yang bertanya tentang agama, hal-hal yang sensitif. Menjelaskan keyakinan agama Anda secara mendalam, nah ini takutnya Anda nanti itu disebut provokasi atau mempengaruhi, itu kan, ini kita eliminasi. Menyatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak sesuai dan menghindari jawaban, ini juga tidak baik, karena nanti siswa akan terus, dia itu tidak puas dengan jawabannya. C. Meninggalkan pertemuan untuk menghindari konfrontasi, ini juga jangan pernah kita menghindari hal atau masalah yang kita hadapi, ini juga kurang tepat. Maka otomatis jawabannya adalah membahas secara objektif perbedaan keyakinan agama tanpa menyinggung atau menghakimi. Di sini kata-kata positifnya adalah secara objektif, ya. Ingat, kita sebagai ASN itu selalu adil, objektif, dan tidak memihak, ya. Nah, ini yang kedua yaitu aspek subkompetensi ketakwaan masih, dan subindikatornya menunjukkan sikap dan perilaku takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nomor 4, Fitri adalah seorang guru agama di sekolah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang bermakna tentang nilai-nilai keagamaan. Salah satu muridnya, Ani, seringkali terlibat dalam perilaku tidak pantas di luar sekolah. Bagaimana sikap yang seharusnya Fitri ambil? Oke, Fitri seorang guru agama. Tapi ada muridnya yang seringkali terlibat dalam perilaku yang tidak pantas nih. A. Menutup mata. Nah, ini kita langsung bisa eliminasi nih. Menutup mata, ya. Menegur Ani di depan kelas untuk memberikan efek jera. Nah, ingat etikanya ketika kita menegur, jangan pernah kita menegur orang di depan orang banyak, termasuk anak kita sendiri. C. Mengundang Ani untuk berbicara secara pribadi, ini bisa jadi jawabannya, baik sekali. Mengabaikan perilaku Ani dan fokus pada pengajaran materi agama. Nah, ini juga kurang tepat. Kita tidak boleh abai dengan hal-hal demikian. Otomatis jawaban yang tepat adalah C, ya, mengundang Ani untuk berbicara secara pribadi, memberikan nasihat dan mendukung perubahan positif. Jadi selalu pilihlah hal yang paling cepat, positif, dan yang terbaik. Nomor 5, saat menghadapi kesulitan besar dalam hidup, Anda merasa frustasi dan kehilangan semangat. Bagaimana Anda menghadapi perasaan ini? A. Saya mencari dukungan dari teman atau keluarga untuk mengatasi kesulitan tersebut. Ini bagus, ya. Saya menyendiri dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut sendiri.
Oke, bisa jadi ini bagus semua. Saya berdoa dan meminta petunjuk serta kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke juga. Saya mencari pelarian dengan mengalihkan perhatian saya dari masalah tersebut. Nah, ini pelarian itu otomatis tidak tepat ya. Nah, tinggal 3 nih. Ini dalam konteks ketakwaan. Mana yang paling tepat? Jawabannya adalah C ya. Saya berdoa dan meminta petunjuk serta kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan kita meminta petunjuk kepada Tuhan, dengan kita berdoa misalkan, itu akan membuat hati kita lebih tenang dan kita bisa berpikir dengan jernih. Jadi ini langkah awal yang bisa kita lakukan. Ini langkah-langkah lainnya juga sama bagus gitu kan. Nah, cuman langkah awal yang harus kita lakukan kalau misalkan kita muslim, segera sholat dan berdoa. Setelah itu bisa melakukan renungan untuk B ini, dan C itu kita meminta saran atau bantuan dari teman ataupun keluarga. Nomor 6, Pak Andi adalah seorang guru di sekolah yang memiliki jam pelajaran pada hari Jumat pagi. Pada suatu hari, kepala sekolah memberikan instruksi bahwa Pak Andi harus mengajar pada waktu yang bertepatan dengan waktu salat Jumat. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Andi? Oke, ini lumayan rumit situasinya. Biasanya Pak Andi itu ngajar pagi, tapi tiba-tiba kepala sekolah menginstruksikan bahwa Pak Andi harus mengajar pada waktu yang bertepatan dengan waktu salat Jumat. Di sini instruksinya bisa jadi bersifat permanen ya, seperti itu. Atau bisa jadi ini hanya pas hari Jumat itu saja. Nah, kira-kira mana yang paling tepat? Mengikuti instruksi kepala sekolah dan mengajar pada waktu yang ditentukan. Oke. Menolak instruksi kepala sekolah dan tetap melaksanakan salat Jumat. C. Melakukan salat Jumat cepat sebelum waktu mengajar dimulai. D. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk meninggalkan sejenak kelas saat waktu salat Jumat. Oke, di sini situasinya rumit. Karena ini adalah tentang ketakwaan ya. A itu sudah jelas kurang tepat. Jadi jangan sampai kita berprinsip mengorbankan keyakinan kita atau hal-hal yang baik hanya karena atasan misalkan. Menolak instruksi ini bisa jadi. Melakukan salat Jumat lebih cepat ini tidak bisa ya. Salat Jumat tidak bisa dilakukan dengan cepat. Maksudnya semua ada waktu-waktunya. Beda kalau dengan salat yang lain. Kalau salat Jumat itu harus tepat waktu dan kita tidak bisa mengatur dipercepat atau diperlambatnya. Jadi tetap itu kan ada aturannya gitu. Dia meminta izin kepada kepala sekolah sesaat ya. Jadi berarti kalau udah ini ketika Anda ada di kelas pas waktu itu lalu Anda meminta izin sesaat untuk pergi sholat Jumat dulu. Nah, ini ada kata-kata sesaat di sini itu sholat Jumat itu tidak bisa kita lakukan dalam waktu sesaat. Biasanya kita harus hadir 15 menit atau 30 menit sebelumnya itu lebih baik. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah kalau ada kebijakan seperti itu, kita tolak saja. Seperti itu. Itu langkah yang paling tepat. Jadi, menolak instruksi kepala sekolah dan tetap melaksanakan salat Jumat. Walaupun itu kepada atasan kita, tapi ini tentang prinsip keagamaan, keyakinan yang kita miliki. Oke, selanjutnya aspek subkompetensi kemanusiaan. Subindikator menunjukkan sikap dan perilaku kejujuran, semangat juang, ketulusan, cinta kasih, toleran, tanggung jawab, saling menggembirakan, saling memuliakan, tidak egois. Contoh soalnya, Anda bekerja dalam tim proyek yang memiliki tenggang waktu ketat. Salah satu anggota tim menawarkan bantuan, tetapi Anda merasa lebih baik jika menyelesaikan pekerjaan sendiri. Apa yang Anda lakukan? Oke, di sini situasinya adalah tim proyek. Dan ini tenggang waktunya cepat sekali. Setelah itu ada anggota tim yang menawarkan bantuan. Jadi Anda itu dalam sebuah tim dan ada anggota tim yang menawarkan bantuan. Tapi Anda merasa, ini perasaan Anda bahwa
ini lebih baik dikerjakan sendiri biar lebih cepat gitu. Nah, kira-kira mana langkah yang paling baik? A. Menolak tawaran bantuan dengan alasan ingin menyelesaikan pekerjaan sendiri. B. Menerima tawaran bantuan dan menjelaskan dengan tulus bahwa Anda ingin menyelesaikan pekerjaan sendiri. C. Bersikeras menyelesaikan pekerjaan sendiri tanpa melibatkan anggota tim lain. D. Menghargai tawaran bantuan dan bekerja sama dengan anggota tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Di sini situasinya adalah Anda adalah seorang tim ya. Nah, ini juga memerlukan tenggang waktu yang ketat. Nah, langkah yang paling cepat, yang paling baik, yaitu D ya. Jadi kita kerjakan ini bersama-sama. Jadi biar bisa saling membantu dan dengan bekerja sama, dengan gotong royong akan lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Oke, selanjutnya nomor 8. Di tempat kerja, Anda mengetahui bahwa seorang rekan kerja secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat berdampak pada reputasi perusahaan. Bagaimana sikap yang paling sesuai untuk Anda lakukan? Oke, ini kesalahan, tapi kesalahannya tidak kecil karena ini berdampak pada reputasi perusahaan. A. Menyembunyikan. Nah, kalau menyembunyikan berarti otomatis ini Anda tidak jujur nih. Sudah otomatis eliminasi ya. Mengungkapkan kesalahan rekan kerja tersebut tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Ini sifat jujur bisa jadi. Berbicara secara pribadi dengan rekan kerja tersebut, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan bersedia membantu. D. Menginformasikan kepada atasan tanpa memberikan kesempatan kepada rekan kerja untuk menjelaskan atau memperbaiki kesalahannya. Oke, nah di sini situasinya rumit. Ini rekan Anda, tapi dia membuat kesalahan. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Yaitu C ya. Kenapa C? Karena di sini posisinya ini rekan Anda yang membuat kesalahan. Seorang rekan kerja Anda. Maka C ini adalah yang paling bijak karena di sini diberi kesempatan untuk rekan kerja Anda untuk memperbaiki kesalahannya dan Anda bersedia untuk membantunya. Ini cepat, tepat, dan akurat. Kalau D itu terlalu jauh. Dan ini juga tidak memberikan istilahnya keringanan atau bantuan dan lebih ke menyudutkan rekan kerja. Nanti akan berpengaruh pada hubungan sesama rekan kerja. Oke, nomor 9. Anda menangani proyek besar yang melibatkan banyak pihak. Salah satu mitra proyek menyarankan tindakan yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi mereka, tapi dapat merugikan pihak lain. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyetujui saran mitra proyek untuk memastikan keuntungan finansial. B. Menolak tawaran mitra proyek tanpa memberikan alasan atau penjelasan. C. Membahas saran mitra proyek secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang adil. D. Menyembunyikan informasi dari pihak lain agar proyek tetap berjalan dan lancar. Oke, di sini situasinya kita ada proyek besar nih, dan salah satu mitra kita itu proyek yang bermitra dengan kita menyarankan untuk melakukan sesuatu, tapi menguntungkan untuk proyek kita, tapi merugikan pihak lain. Mana kira-kira jawaban yang tepat? Yaitu C ya. Jadi kalau dalam situasi-situasi seperti ini dan melibatkan banyak orang, yang paling bijak, yang paling baik adalah kita bahas bersama-sama untuk mencari solusi yang baik, yang adil untuk semuanya. Oke, nomor 10 ini aspeknya adalah persatuan, menunjukkan sikap dan perilaku menjunjung toleran, tidak memaksakan kehendak, menghormati kebinekaan, bela negara, dan mementingkan kehidupan orang banyak atas kepentingan pribadi. Oke, jadi kata kuncinya di sini persatuan. Kita lihat nomor 10,
Dalam rapat koordinasi di sekolah, terjadi perbedaan pendapat antara guru-guru terkait dengan metode pengajaran yang akan diterapkan untuk menghadapi perbedaan kecerdasan dan gaya belajar siswa. Bagaimana sikap yang sesuai dalam mengatasi perbedaan pendapat ini? Oke, jadi ini ada rapat dan ada perbedaan tentang metode pengajaran. Mana yang paling tepat? A. Memaksakan keputusan dengan menetapkan metode yang diinginkan tanpa mempertimbangkan pendapat semua guru. Ini jelas kurang tepat ya, ini ego berarti kita. Memaksakan. Mengabaikan perbedaan pendapat dan melanjutkan rapat tanpa mencari solusi. Ini juga tidak tuntas. Membuka diskusi terbuka untuk mendengarkan semua pendapat, mencari titik temu, dan mengambil keputusan bersama. Ini bisa jadi tepat nih. Kita diskusikan dan sampai tuntas. Menyajikan sebuah metode pengajaran yang kekinian yang sesuai dengan perbedaan kecerdasan dan gaya belajar siswa. Ini bisa jadi tepat, tapi di sini belum tentu semua menyetujuinya. Jadi yang paling tepat adalah C ya, kita diskusikan dulu dan mana kira-kira pengajaran yang tepat. Oke, selanjutnya nomor 11. Seorang siswa di sekolah mengalami intimidasi oleh beberapa teman sekelasnya karena perbedaan suku dan agama. Bagaimana sikap yang sesuai untuk mengatasi masalah ini? A. Menyarankan siswa tersebut untuk tetap diam dan tidak melaporkan insiden tersebut. Wah, ini jelas kurang tepat ya. Menyarankan untuk tetap diam. Gitu. Memarahi siswa, ini juga kurang tepat. Kita langsung bisa eliminasi ya. Melibatkan pihak sekolah dan memberikan dukungan kepada siswa yang menjadi korban intimidasi, ini bagus. Membicarakan masalah ini dengan beberapa guru saja tanpa melibatkan pihak lain, ini bagus, cuman ada kata-kata beberapa guru saja. Oke, otomatis jawaban yang tepat adalah C ya, melibatkan pihak sekolah dan memberikan dukungan kepada siswa yang menjadi korban intimidasi. 12. Ketika bekerja dalam tim lintas budaya, Anda menyadari bahwa ada perbedaan keyakinan dan nilai di antara anggota tim. Bagaimana Anda menunjukkan sikap yang menghormati kebinekaan? Oke, di sini bekerja dalam tim lintas budaya. Jadi timnya itu dari berbagai budaya ya. Nah, ini sikap yang harus kita lakukan untuk menghormati kebinekaan. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? A. Mengabaikan perbedaan budaya dan fokus pada tugas pekerjaan. Oke, cuman di sini ada kata-kata mengabaikan perbedaan kebudayaan. B. Aktif mendengarkan dan mencari pemahaman tentang perbedaan budaya. Oke juga. Bisa jadi. Mencemoohkan keyakinan yang berbeda. Ini kurang tepat ya. Kalau ada kata mencemoohkan nih. Negatif. Memaksakan nilai-nilai pribadi pada anggota tim. Ini juga tidak tepat. Di antara A dan B, jawaban yang paling tepat adalah aktif mendengarkan dan mencari pemahaman tentang perbedaan budaya. Jadi kita pahami dulu sehingga nanti kita tahu budaya mereka seperti apa, mau itu dari segi bicara, dari segi makan, etika, dan lain-lainnya. Jadi kita akan mudah beradaptasi dan menyesuaikan ketika kita harus berinteraksi dengan tim kita tersebut. 13. Saat terlibat dalam diskusi tentang kebijakan pemerintah, Anda menyadari bahwa rekan kerja Anda memiliki pandangan politik yang sangat berbeda. Bagaimana Anda menanggapi perbedaan pandangan ini? Nah, ini bisa jadi diangkat tentang soal ini ya. Kebijakan pemerintah nih. Dan Anda memiliki pandangan politik yang sangat berbeda dengan rekan kerja Anda. A. Menghormati perbedaan pandangan dan mencoba mencari titik temu. Oke, bagus. Memprovokasi, ini sudah jelas kurang tepat. Menjauhi rekan kerja juga kurang tepat. Apalagi mencela, ini mudah sekali ya, sangat kontras. Jawabannya tentu A. 14. Anda mendapatkan tugas untuk memimpin presentasi tim di depan audiens yang sangat beragam.
Bagaimana Anda memastikan presentasi Anda mencerminkan sikap toleran dan menghormati keberagaman? Oke, silahkan coba rekan-rekan lihat dulu dan pilih jawaban yang tepat. Oke, jawaban yang tepat adalah D, ya, menyusun presentasi yang mempertimbangkan berbagai perspektif. Oke, dan ini adalah pertanyaan terakhir. Silakan rekan-rekan semuanya baca dulu dan tentukan mana jawaban yang paling tepat. Oke, kita langsung ke jawaban. Nah, di sini kesulitan memahami materi pelajaran ya. Ketika Anda di kelas ada siswa yang kesulitan. Respon kita yang paling tepat dalam situasi ini adalah menyusun strategi tambahan untuk membantu siswa yang kesulitan dan memberikan waktu ekstra untuk membimbing mereka. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini yang saya sajikan di sini baru 3 subindikator kurang lebih ya. 3 atau 4 gitu. Nah, itu ada sekitar 10 subindikator dan nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.